Lo sadar nggak sih, sekarang dunia udah kayak cheat mode buat orang yang mau belajar cepat. Kayak lo bisa bikin desain tanpa bisa desain, bikin konten tanpa mikir caption, bahkan dapat duit tanpa punya tim besar. Dan semua itu cuma karena satu hal, AI. Tapi gini, masalahnya bukan soal siapa yang pakai AI, tapi siapa yang benar-benar ngerti cara makainya. Karena jujur aja, 90% orang cuma pakai AI buat iseng. Yang 10% sisanya, mereka yang paham cara mainin AI lagi sibuk ngelipat gandain waktu, tenaga, dan penghasilan mereka. Jadi, di video ini, gue bakal tunjukin 5 tools AI yang bisa bener-bener ubah lo, asal lo kuasai. Dan bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi buat bikin lo lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih bernilai. Siap? Yuk kita mulai! Coba deh jujur, berapa kali lo lihat orang ngomong AI bakal ambil alih pekerjaan manusia? Kedengerannya serem kan? Tapi faktanya bukan AI yang bakal gantiin lo. Yang bakal keganti itu orang yang nggak bisa pakai AI. Kita hidup di zaman dimana skill penting bukan cuma ngerti komputer, tapi ngerti cara ngomong sama komputer. Dan yang keren, sekarang tools AI udah gampang banget diakses. Cuma modal HP atau laptop, lo udah bisa ngelakuin hal yang dulu butuh tim atau modal besar. Masalahnya, banyak anak muda yang cuma jadi konsumen AI, bukan pengguna cerdas AI. Padahal, kalau lo tahu cara pakainya, AI bisa bantu lo ngebangun personal branding, bikin bisnis sampingan, hemat waktu kerja berjam-jam, bahkan nemuin jalan karir baru yang belum ada 5 tahun lalu. Nah, di bagian selanjutnya, gue bakal kasih lo 5 tools AI yang bisa literally ubah cara lo hidup dan kerja. Kalau lo kuasai, ini bisa jadi titik balik hidup lo. Oke? Yang pertama udah pasti, ChatGPT. Tapi jangan salah, ini bukan cuma buat nanya-nanya iseng atau nyari caption Instagram. Kalau lo ngerti caranya, ChatGPT bisa jadi otak kedua lo. Contohnya nih, lo lagi kuliah dan dosen kasih tugas makalah 10 halaman. Lo bisa minta ChatGPT bantu riset struktur, nyusun ide, bahkan bantu rapiin bahasa lo biar kayak penulis profesional. Atau lo anak content creator, lo bisa brainstorming ide konten, bikin skrip video, sampai nulis caption yang nyentuh audiens. Insight-nya adalah, yang penting bukan toolsnya, tapi cara lo ngomong sama toolsnya. Kalau lo bisa bikin prompt yang tepat, hasilnya bisa jauh lebih keren dari ekspektasi lo. Jadi, kuasai cara ngomong ke ChatGPT, itu kayak punya mentor 24 jam yang nggak pernah capek jawab pertanyaan lo. Kedua, Notion AI. Kalau lo tipe orang yang sering nunda-nunda, gampang lupa, atau kerjaan berantakan, Notion AI bisa jadi penyelamat lo. Bayangin lo punya planner, jurnal, dan asisten pribadi digabung jadi satu. Di Notion AI, lo bisa nulis to-do list dan otomatis diubah jadi jadwal prioritas. Nyusun ide proyek dan AI bantu rapihin struktur kontennya. Ngerangkum catatan meeting biar nggak perlu ngetik panjang-panjang. Contohnya, lo kerja freelance, setiap klien beda-beda briefnya. Tinggal masukin semua ke Notion, suruh AI-nya rapihin format dan deadline. Beres! Insight-nya, produktivitas bukan soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas, dan Notion AI bantu lo ngerapiin hidup yang berantakan jadi sistematis banget. Ketiga, Canva AI. Sekarang lo nggak perlu jago Photoshop buat bikin desain keren. Dengan Canva AI, lo bisa bikin logo bisnis dalam hitungan menit, edit gambar cuma pakai deskripsi, tinggal ketik, hapus background, atau ganti warna baju jadi hitam. Atau pakai Magic White buat nulis caption otomatis. Atau pakai Magic Presentation buat bikin pitch deck dalam satu klik. Bayangin, lo bisa bantu temen lo bikin desain konten jualan, bahkan bisa dijadiin jasa freelance lo. Dulu butuh skill bertahun-tahun, sekarang bisa lo kuasai dalam seminggu asal rajin explore. Insight-nya, Canva AI ngasih lo kekuatan visualisasi. Kalau lo punya ide, AI bantu lo ngubahnya jadi nyata. Nomor 4, AI Voice Generator kayak Eleven Labs atau Play.ht. Kalau lo main di dunia konten, podcast, atau pengisi suara, ini gila banget. Lo bisa bikin narasi video dengan suara profesional, bahkan bisa pilih tone dan emosi suaranya. Contohnya, lo bikin video motivasi, tinggal tulis skrip, upload ke Eleven Labs, pilih suara, jadi. Atau lo bikin podcast tanpa rekam suara sendiri, tapi tetap terdengar natural. Dan nggak cuma itu, lo bisa jual jasa voice over ke orang lain padahal lo nggak pernah ngucapin satu kata pun. Insight-nya, AI voice ini bukan cuma alat hiburan, tapi peluang kerja baru. Lo bisa jadi creator tanpa kamera, tanpa mic, tapi tetap terdengar profesional.
Terakhir, dan ini salah satu yang paling mind-blowing, adalah Midjourney atau Leonardo AI. Dulu bikin ilustrasi, konsep art, atau desain karakter tuh cuma bisa dilakukan sama seniman berpengalaman. Sekarang, lo tinggal nulis deskripsi kayak seorang anak muda duduk di kafe malam dengan laptop, lampu neon, gaya cyberpunk. Boom, gambar jadi dalam hitungan detik. Lo bisa pakai ini buat desain thumbnail YouTube, bikin visual buat brand lo, bahkan ngerancang konsep produk, bahkan bikin komik sendiri. Contoh nyatanya, banyak freelance luar negeri dapat klien cuma karena jago prompt Midjourney. Dia bikin konsep visual buat brand, dijual ratusan dolar, padahal cuma modal imajinasi dan ketikan. Insight-nya, AI art bukan buat ganti seniman, tapi bantu lo jadi seniman lebih cepat. Yang dulu butuh 5 jam, sekarang bisa lo hasilin dalam 5 menit. Sekarang lo sadar nggak sih? AI itu kayak pisau, bisa bantu lo masak, atau bisa juga nyakitin diri lo sendiri, tergantung siapa yang pegang. Banyak orang takut AI karena ngerasa bakal kalah sama mesin. Padahal kenyataannya, AI nggak akan ganti manusia, tapi manusia yang pakai AI bakal gantiin manusia yang nggak pakai AI. Dunia udah berubah bro, sekarang bukan soal siapa yang paling pinter, tapi siapa yang paling adaptif. Dan AI itu bukan masa depan, AI udah jadi masa kini. Jadi dari 5 tools tadi, ChatGPT, Notion AI, Canva AI, Eleven Labs, dan Midjourney, semuanya punya satu kesamaan, bisa ngubah lo dari konsumen jadi creator. Kalau lo mau mulai, nggak perlu langsung jago. Cukup satu tools dulu, dalamin, kuasain, terus lo kembangin ke yang lain. Yang penting lo bukan cuma ikut tren, tapi ngerti cara manfaatin tren itu buat ngubah hidup lo. Karena di era sekarang, bukan kerja keras yang menang, tapi kerja cerdas pakai AI. Jadi mulai sekarang, bukan lo yang takut sama AI, tapi biarin dunia takut sama lo, karena lo udah tahu cara pakai AI buat ngubah hidup lo sendiri. Kalau video ini ngebuka pikiran lo, jangan lupa klik like, tulis di kolom komentar tools mana yang paling pengen lo kuasain, dan pastiin lo subscribe, karena gue bakal bahas lebih banyak lagi soal cara pakai AI buat naik level hidup lo. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay curious, stay kreatif.